Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswiku. Pagi ini kita akan mulai belajar di rumah. Materi yang akan Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini yaitu tentang vektor-vektor sejajar. Di sini ada dua vektor ya, vektor A dan vektor B. Vektor A dan vektor B disebut sebagai vektor sejajar apabila terdapat skalar M yang memenuhi. Nah, skalar M di sini adalah bilangan real ya, tidak nol. Jadi, nilai untuk M ini itu tidak memiliki nilai nol. Jadi, bisa disebut memenuhi nilai dari vektor sejajar. Nah, rumusnya yaitu dengan cara A sama dengan M kali B. Nah, lihat di sini ya, kalau misalnya vektor itu memiliki komponen-komponen di mana komponen untuk vektor A misalnya adalah komponen X1 dan Y1. Begitu juga untuk vektor B yaitu X2 dan Y2. Nah, jadi kalau kita ingin menentukan vektor sejajar, nah berarti di sini A-nya kita ganti dengan X1 Y1, juga nilai skalarnya M, dan B-nya itu adalah X2 dan Y2. Maka di sini kalau misalnya komponennya X dengan Y saja, jadi X1 Y1, maka M-nya dikalikan dengan X2, begitu juga M yang kedua dikalikan dengan Y2. Nah, nilai M yang dikalikan dengan X2, begitu juga M yang dikalikan dengan Y2, nilainya harus sama dan tidak nol. Jadi kalau misalnya hasilnya M-nya ini sama, maka dikatakan memenuhi dalam vektor sejajar. Kalau nilainya M ini adalah tidak sama, berarti bisa disimpulkan vektornya tidak sejajar. Bagaimana misalnya kalau ternyata nilai vektornya ini komponennya itu adalah X1, Y1, dan Z1. Nah, ini di bidang R3 ya. Begitu juga B, X2, Y2, dan Z2. Nah, berarti ini juga sama ya, berlaku untuk yang di R3 yaitu X1, Y1, dan Z1. Maka di sini akan jadi M dikalikan dengan X2, M juga dikalikan X, Y2, dan M juga dikalikan dengan Z2. Nah, jadi nilai M ketiganya ini harus sama. Kalau M-nya salah satunya tidak sama, berarti untuk nilai vektor, kedua vektor itu tidak sejajar. Nah, kita lihat contoh. Di sini ada contoh ya. Di sini contohnya untuk A-nya adalah negatif 6 dan 8, dan untuk B-nya adalah 3 dan negatif 4. Nah, jika A dan B ini merupakan vektor sejajar, pasti nilai skalar M-nya itu adalah sama ya untuk komponen X-nya ataupun komponen Y-nya. Kita lanjut, sini pakai rumus dengan A sama dengan M kali B. Ini bisa B dulu kita tulis ya, bisa B sama dengan M kali A, atau misalnya seperti ini, A sama dengan M kali B. Jadi boleh ya, boleh B dulu atau boleh A dulu. Nah, kita pakai A sama dengan M kali B. A-nya kita tulis bahwa 6, negatif 6, dan 8. M 3 dan negatif 4. Nah, agar dapat menentukan skalar M ya, kita selesaikan persamaan yang melibatkan komponen-komponen yang berkesesuaian. Jadi kita coba dengan negatif 6 sama dengan 1 ya, ini untuk komponen X-nya dikalikan dengan 3. Berarti nilai M-nya berapa? Negatif 6 dibagi dengan 3. Hasilnya negatif 2.
Ini untuk komponen X, kita sudah mengetahui nilai M. Sekarang untuk komponen Y-nya, yaitu 8 sama dengan M-nya dikali dengan min 4. Maka M-nya sama dengan min 2. Nah, kita lihat ya. Skala M-nya itu ternyata hasilnya sama, yaitu negatif 2 dan negatif 2. Nah, ini berarti ini memenuhi syarat ya. Memenuhi syarat di mana A-nya itu negatif 2 untuk vektor B. Berarti ini memenuhi syarat. Jadi dapat disimpulkan bagaimana? Bahwa A-nya itu sejajar dengan vektor B. Nah, jadi A sejajar dengan vektor B. Mudah kan ya, karena nilai M skalarnya sama. Nah, ada contoh yang kedua. Contoh yang kedua di sini, jika A-nya sama seperti tadi, A-nya adalah negatif 6 dan 8, dan B-nya yang berbeda di sini, 12 dan 16. Kita akan cari tahu bahwa A dan B-nya itu sejajar atau tidak. Langsung saja. Misalnya kita tadi kebalikannya boleh dengan B sama dengan M dengan vektor A. Kita tulis yang B-nya itu 12 dan 16. M dan 8. Nah, kita uraikan lagi ya, dimana kita punya 12 sama dengan M-nya itu dikali min 6. Jadi nilai M 12 dibagi min 6. Hasilnya berapa 12 dibagi 6? Min 2. Nah, itu ya. Dan selanjutnya kita yang bagian Y-nya. Nah, kita bagian yang komponen Y-nya, yaitu 16 sama dengan M-nya dikalikan dengan 8. Jadi nilai M-nya yaitu 16 dibagi dengan 8. Pasti hasilnya 2. Nah, kita lihat di sini ya. Kalau tadi soal yang pertama bahwa M-nya itu sama keduanya untuk X dan Y. Sekarang M-nya itu berbeda ya. Negatif 2 dan 2. Berarti ini jelas M-nya tidak sama untuk X dan untuk Y. Jadi kita simpulkan bahwa untuk yang pertama itu M-nya adalah negatif 2 dan 2. Jadi untuk vektor A itu tidak sejajar dengan vektor B. Nah, itu kenapa alasannya? Karena ini tidak sama ya. Beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi, yang soal yang pertama itu M-nya sama. Nah, itu ya. Itu kedua contoh dari penyelesaian vektor sejajar. Mudah-mudahan kalian bisa dapat menyelesaikan soal yang akan Ibu kasihkan ke kalian dan bisa menyelesaikannya dengan cara yang sudah Ibu contohkan. Begitu, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.